Dimanapun dia berada, dia membawa kasih, dia memulihkan, dia menyucikan, dia mengubah segalanya, lalu segalanya pun berubah. Dia adalah tukang kayu, seorang guru, orang yang terbuang, pemimpin, juru selamat, sahabat. Dia yang menanggung ini semua. Tapi mujizat terbesar belum tiba. Dia tidak di sini. Dia bangkit. Dia hidup kembali. Dia hidup. Dan karena dia hidup, kamu dan kamu, dia, dan mereka dan kita semua akan hidup kembali. Karena kita dapat mulai lagi dan lagi. Karena rasa bersalah menjadi damai, rasa sesal menjadi lega, keputusasaan menjadi harapan. Karena kita punya kesempatan kedua, awal yang baru, karena dia. Saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk memahami dan menghayati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami ke hari puncak dari pelayanan kami, dari kehidupan kami, dari pengharapan kami kepadamu. Di hari Paskah pada pagi hari ini, kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, berkati dan mampukan kami mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 saya baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kapan terletak di tanah.
Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia mencenguk ke dalam kubur itu, dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Saudara, hari Paskah pagi hari ini kita dibawa oleh Tuhan secara luar biasa kepada sebuah pengalaman kehidupan yang juga luar biasa. Kalau kita melihat terbalik dari kehidupan kita, maka kita melihat pada diri kita dan pada diri orang lain, pengalaman-pengalaman kita dan pengalamannya orang lain dalam menjalani masa lalu yang kelam. Bagi banyak orang, saudara-saudara, menjalani pengalaman masa lalu yang kelam adalah pengalaman yang sangat menyesakkan. Bahkan banyak orang yang tidak sanggup lagi bisa keluar dari kepahitannya di masa yang lalu sampai hari ini. Pada hari ini kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia merayakan Paskah. Paskah adalah peristiwa bangkitnya Yesus dari antara orang mati. Maut telah dikalahkan dan Allah membuka masa depan baru bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Segala kepahitan di masa lalu telah mendapatkan jalan keluar. Terbukanya pengharapan baru, semangat baru dan harapan baru yang ada di dalam Tuhan. Tergambar jelas dalam pembacaan kita pagi hari ini. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, ini menurut penanggalan Yahudi, karena minggu adalah hari pertama sesudah Sabat. Pagi-pagi benar, kuburan Yesus didatangi Maria Magdalena, dan tentu mereka datang, atau Maria Magdalena datang di dalam keadaan duka. Mengapa berduka? Oleh karena Yesus waktu hidup pernah mengusir roh jahat dari tubuhnya, dari tubuh Maria Magdalena. Dan ada begitu banyak pelayanan yang lain yang pernah dirasakan oleh Maria Magdalena yang membuat hatinya betul-betul hancur, betul-betul berada dalam kepahitan ketika berjalan ke kubur itu sambil mengenang
Yesus. Tetapi di kuburan itu apa yang didapatinya? Apa yang didapati di sana itu semakin membuatnya kecewa. Kubur itu telah kosong. Ia segera memanggil murid-murid Yesus untuk memastikan tentang peristiwa kubur kosong itu, untuk membenarkannya. Dan akhirnya murid-murid pun datang dalam perikop pembacaan kita tadi. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, terjadi pastinya kebingungan. Mengapa kubur itu kosong? Mereka belum sanggup untuk menerima kenyataan bahwa Yesus mati dan dikuburkan. Sekarang kuburannya kosong. Sehingga dalam segala kepahitan dan semua penderitaan kehidupan kita juga kita belajar mengenalnya selama ini, bahwa ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, begitu banyak pikiran-pikiran yang tidak tentu, yang tidak terarah, itu kemudian masuk di dalam pikiran dan perasaan kita. Saudara-saudara, di ayat 11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Tentu menangis sejadi-jadinya karena kepahitan yang berturut-turut dialaminya. Tetapi saudara-saudara, di dalam keadaan yang memilukan itu, Maria disadarkan oleh kehadiran dua malaikat. Bahkan pada akhirnya oleh Yesus sendiri yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus memperhadapkan sebenarnya dua perkara kepada Maria ketika dia menunjukkan dirinya melalui perkataan itu kepada Maria Magdalena. Perkara yang pertama itu bisa saja Yesus membiarkan atau menawarkan supaya Maria tetap berada dalam duka dan ratapnya. Menggambarkan kepahitan dan kehancurannya supaya dia tetap ada di kubur itu. Atau perkara yang kedua, Maria diajak oleh Yesus untuk keluar dari kedukaan itu, keluar dari kepahitan itu, dan pergi memberitakan peristiwa besar bahwa Yesus telah bangkit sebagai jawaban terhadap kepahitan itu. Akhirnya di ayat 18 kita melihat gambaran Maria Magdalena mengambil perkara yang kedua itu. Kebangkitan Yesus tidak lagi sanggup untuk membatasi dia. Bergumul terus, menderita terus, berada dalam kepahitan terus. Lalu dia buru-buru, dia cepat-cepat pergi kepada murid-murid dan mengatakan dengan kalimat yang penting. Dan tema kita pada Paskah ini adalah, aku telah melihat Tuhan. Dan saudara, kita dapat membayangkan sukacita Maria Magdalena saat itu. Ia mendapat jawaban sempurna dari pergumulannya, dari kepahitannya selama ini yang dia alami. Kebangkitan Yesus yang telah disaksikannya itu secara langsung, bahkan melalui ungkapan Yesus sendiri tentang bagaimana dia bangkit itu, dia sejak saat itu mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saudara-saudara, pagi hari ini kita mensyukuri kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita pun juga diajak untuk memiliki suasana hati dan semangat iman sama seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Kita kembali ke belakang sedikit untuk menggambarkan gambaran yang paling sederhana ini, saudara-saudara. Kita membayangkan bumi ini yang berputar, yang sementara berputar ini. Awalnya semuanya, bumi ini berputar menuju kepunahannya, menuju kepada kehancurannya. Tetapi karena besarnya kasih Allah akan bumi ini, akan dunia ini, termasuk kita di dalamnya, sehingga pada Jumat yang lalu ini, Tuhan
menanam sebuah kayu salib di Bukit Golgota. Dan ternyata sesudah Paskah itu, pekerjaan Allah, tindakan Allah yang menanam batang kayu salib itu, di mana tempatnya Yesus Kristus mati itu, ternyata itu yang mempengaruhi perputaran dari bumi ini. Bukan lagi berputar kepada kepunahannya, kepada kehancurannya yang sia-sia, tetapi berputar terus terarah kepada bentuk penyelamatan Allah yang sempurna bagi bumi ini, bagi dunia ini, bagi kita yang ada di dalamnya. Dan itulah yang membuat kita juga akan menyampaikannya kepada setiap orang, bahwa baik kita manusia, saudara-saudara kita juga, dan semua di bumi ini, di dunia ini, diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui hari Paskah, melalui kebangkitannya dari antara orang mati, supaya segala sesuatu yang dijalani dalam kehidupan ini, saudara, akan mendapatkan pemaknaan yang sangat jelas melalui kebangkitan Yesus itu dari antara kematian. Saudara-saudara, banyak orang berkata seperti ini kepada kita. Banyak orang juga bertanya-tanya secara pribadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan pergumulan kita hari ini? Bagaimana dengan tantangan dan ancaman yang kemudian datang terus dalam kehidupan kita tanpa berhenti? Ingat saudara-saudara, setiap kali itu datang kepada kita di masa yang akan datang, kita tetap merayakan Paskah seperti pada pagi hari ini. Itu berarti bahwa sekalipun tantangan, pergumulan, penderitaan, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang tidak bisa lepas dari kita, kebangkitan Kristus menjadi permulaan dari segala sesuatu yang disempurnakan dalam kehidupan kita. Mari kita merayakan Paskah hari ini, merayakannya di rumah kita, merayakannya bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Dan kita gambarkan dan luaskan itu terus kepada semua orang. Sehingga dunia ini akan tahu, di dalam pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus, dunia ini telah diselamatkan. Selamat merayakan Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin.